Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Friskilani Jordan, Stambuk F221-17056. Kali ini saya akan melakukan presentasi tugas SP Kewirausahaan berjudul Dream. Mimpi bisa kita raih dengan berbagai cara, baik itu dengan bekerja kantoran, berdagang, ataupun dengan berwirausaha. Apa itu berwirausaha? Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil tindakan resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Menjadi wirausaha tentu berbeda dengan menjadi karyawan. Keuntungan sebagai wirausaha yang pertama adalah jam kerja yang fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Keuntungan yang didapatkan bisa ditentukan sendiri, bisa menentukan target omset penjualan dan keuntungannya bisa kita nikmati sendiri. Keuntungan lainnya, kita bisa belajar menjadi seorang leader atau pemimpin tanpa harus disuruh-suruh. Akan tetapi, wirausahawan sering memiliki jam kerja yang lebih panjang atau lembur. Penghasilan juga tidak stabil setiap harinya, dan tanggung jawab yang dimiliki cukup besar karena harus menangani banyak hal. Sedangkan menjadi seorang karyawan, kita memiliki jam kerja pasti, misal dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Penghasilan yang didapatkan tiap bulannya sama serta tanggung jawab yang terbatas di satu posisi saja. Akan tetapi, menjadi seorang karyawan terkadang sulit untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide kita. Meskipun perusahaan sedang mendapatkan keuntungan besar, tapi penghasilan yang didapatkan masih tetap sama. Dan sebagai seorang karyawan, harus rela untuk diperintah oleh atasan. Dalam The Cash Flow Quadrant, dijelaskan bahwa terdapat kemungkinan untuk berpindah dari satu kuadran ke kuadran lain. Umumnya seseorang ingin mengawali karirnya dengan menjadi individu E atau pegawai terlebih dahulu untuk memperoleh pengalaman sebagai dasar membuka bisnis sendiri. Ia kemudian akan berusaha untuk berpindah ke kuadran S atau pekerja lepas untuk melepaskan rutinitas bekerjanya dan mengharapkan peluang kesuksesan yang lebih besar. Jadi saya sendiri lebih memilih keduanya, karena bagi saya memiliki pengalaman itu penting. Saya akan menjadi karyawan terlebih dahulu. Uang tabungan dari gaji saya bisa saya gunakan untuk berwirausaha. Berikut merupakan daftar impian saya saat ini. Yang pertama, saya ingin memiliki laptop baru, di mana laptop tersebut dapat saya pakai atau gunakan apabila saya ingin melatih skill saya dalam berarsitektur. Kemudian saya juga ingin membeli album, tiket konser, dan merchandise BTS karena saya merupakan fans dari idol BTS sendiri. Kemudian saya juga ingin punya toko, punya rumah dan mobil, serta membangun rumah untuk orang tua saya yang berada di kampung. Kemudian saya akan mengumpulkan uang untuk menikah, sekaligus honeymoon di Bali. Setelah itu saya juga ingin liburan ke Jepang bersama keluarga, dan mimpi saya yang paling saya ingin capai adalah keliling dunia. Impian-impian saya tadi akan saya wujudkan menggunakan metode SMART, diawali dengan spesifikasi. Tujuan harus detail atau terinci, sebab semakin spesifik tujuan yang kita tetapkan, semakin jelas apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus membayangkannya. Misal, saya ingin membeli laptop baru, merek Asus X540 LG. Itu lebih spesifik daripada saya ingin membeli laptop baru dan titik tanpa ada detail ataupun deskripsi. Kemudian measurable. Apa yang ingin saya capai haruslah bisa diukur, misalnya seberapa kuat, seberapa sering, seberapa banyak,
atau seberapa dalam. Impian saya untuk membeli laptop Asus ini bisa dikatakan tercapai bila saya memiliki uang senilai Rp6.500.000. Achievable. Tujuan yang saya tetapkan harus bisa dicapai. Dengan begitu, saya akan berkomitmen untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai saya menetapkan tujuan yang tidak mungkin saya capai. Untuk bisa membeli laptop ini, saya dapat mengikuti lomba atau sayembara desain arsitektur yang memiliki hadiah berupa uang tunai. Kemudian saya juga dapat menawarkan diri sebagai asisten dosen, dan ketika saya sudah cukup mahir dalam bidang arsitektur, saya sudah bisa mencari proyek kecil-kecilan dengan upah di atas 1 juta. Fokus saya ini ke bidang arsitektur, alasannya karena saya sekarang masih menjadi mahasiswa di jurusan arsitektur. Kemudian realistis atau masuk akal adalah hal lain yang harus dipenuhi oleh tujuan yang ingin saya capai. Saya tidak boleh membuat tujuan yang terlalu sulit sehingga tidak mungkin untuk saya capai, atau membuat tujuan yang tidak sejalan dengan keinginan saya. Karena penghasilan yang saya dapatkan adalah dengan mengikuti lomba dan menjual jasa, maka saya harus rajin melatih diri saya dalam membuat konsep maupun desain. Saya harus meluangkan waktu untuk latihan setiap hari dengan kurun waktu minimal 3 jam. Ini masih terbilang masuk akal untuk saya lakukan. Kemudian time bound. Saya harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut harus dicapai. Apakah minggu depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi. Dengan adanya batasan waktu, saya akan terpacu untuk segera memulai melakukan tindakan. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, saya menetapkan 3 jam setiap harinya untuk melatih skill saya dan membutuhkan kurang lebih 3 bulan. Bulan pertama untuk belajar membuat konsep yang baik dan benar. Bulan kedua untuk memahirkan penggunaan software Archicad, SketchUp, Lumion. Dan bulan ketiga untuk mempraktekkan dengan mengikuti sayembara atau mengambil proyek kecil-kecilan. Nah, apa manfaat saya selama ikut training Grow 3 hari yang lalu? Jadi menurut saya manfaatnya adalah dapat menunjang omset penjualan, mempermudah brand kita dikenal secara luas, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tidak bisa kita dapatkan atau sulit untuk diraih apabila tidak menggunakan media sosial sebagai promosi usaha. Hal tersebut merupakan bekal bagi saya bila saya akan membuka bisnis saya sendiri. Media sosial apa yang menurut saya menarik? Bagi saya, Instagram dan TikTok merupakan media sosial yang menarik. Instagram sendiri memiliki penataan feed-nya estetik dan sangat mengundang pembeli. Sedangkan TikTok sedang digandrungi oleh para pemilik online shop saat ini karena TikTok bisa menjadi media promosi video yang dikemas secara menarik dan bahkan menambah omset penjualan apabila video yang dipost masuk ke front page. Kesimpulan yang saya dapatkan selama training adalah di era ini media sosial telah berkembang sangat pesat. Semua orang pasti menggunakan media sosial sehingga media ini juga bisa kita manfaatkan sebagai media promosi usaha yang sedang dijalankan. Media sosial semacam FB, Instagram, dan WhatsApp merupakan salah satunya. Selama training saya memahami bahwa kita sebagai penjual tidak boleh asal promosi. Di training ini saya belajar bagaimana strategi marketing yang baik, cara membuat konten yang mengundang pembeli, dan saya juga belajar untuk memperbaiki niat sebelum memulai sebuah usaha. Dari pembelajaran tersebut, saya dan siapapun juga akan dapat memaksimalkan media sosial sebagai sumber income. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.